Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita bisa hidup dalam saat ini tanpa khawatir tentang masa depan? Jadi seluruh video ini didedikasikan untuk semua dari Anda yang memiliki pertanyaan yang sama di dalam hidup Anda. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa hidup dalam saat ini, memfokuskan pikiran pada saat ini bukanlah hal yang sederhana. Itu sangat sulit, tetapi juga merupakan target yang dapat dicapai khususnya bagi umat Buddha. Guru besar kita, Sang Buddha, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak sepatutnya melekat pada masa lalu dan juga tidak sepatutnya terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan. Sang Buddha berkata, apa yang sudah berlalu ditinggalkan karena itu sudah pergi, itu sudah selesai sekarang. Masa depan masih akan datang, itu belum terjadi. Sang Buddha berkata, jadi yang harus Anda lakukan adalah hidup dalam saat ini dan melihat saat ini apa adanya. Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa sifat pikiran adalah selalu berlari ke masa lalu. Biasanya, pikiran kita memiliki kebiasaan mengembara dalam kenangan masa lalu ketika kita sendirian, saat kita berada dalam kesendirian, dan saat kita hidup sendiri. Biasanya, pikiran kita berlari ke kenangan masa lalu dan memikirkan tentang mereka. Terkadang, Anda mungkin menyesal karenanya. Terkadang, Anda mungkin bahagia karenanya. Terkadang, Anda mungkin menangis oleh karenanya. Jadi, itulah sifat pikiran kita. Selalu mengembara ke masa lalu, dan terkadang pikiran kita mencoba membuat terlalu banyak harapan. Terlalu banyak ekspektasi tentang masa depan. Orang sering bermimpi terlalu banyak tentang masa depan. Tetapi mereka tidak bekerja untuk membuat impian itu menjadi kenyataan. Jadi guru besar kita, Sang Buddha, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak sepatutnya membiarkan pikiran kita mengembara ke masa lalu. Dan juga kita tidak sepatutnya membiarkan pikiran kita terlalu banyak berharap pada masa depan. Apa yang harus Anda lakukan adalah melakukan kebajikan pada saat ini untuk membuat masa depan Anda lebih baik, serta membuat masa lalu Anda juga lebih baik. Karena ketika Anda hidup dengan benar dalam saat ini, berarti Anda pernah berbuat baik di masa lalu. Dan juga, jika Anda yakin bahwa hidup Anda dengan benar, dengan cara yang benar pada saat ini, masa depan Anda juga akan menjadi yang baik, karena Anda melakukan hal yang benar sekarang. Jadi Anda perlu memiliki praktik yang baik untuk fokus pada saat ini. Ini harus dilatih melalui meditasi, dan juga harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mengajarkan beberapa trik atau hal yang harus Anda latih di dalam hidup Anda untuk berada dalam saat ini. Jadi, ketika Anda memiliki waktu luang, berdedikasilah untuk hidup di saat ini sejenak selama sehari. Ketika Anda memiliki waktu luang, alokasikan waktu sekitar 5 menit untuk hidup di saat ini. Duduklah di kursi, Anda bisa menutup mata dan rasakan bahwa Anda berada dalam saat ini. Anda tidak berada di masa lalu. Anda tidak berada di masa depan. Selalu Anda berada dalam saat ini. Itulah kenyataannya. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum datang. Coba fokuskan pikiran Anda pada saat ini. Cobalah Anda rasakan apa yang Anda dengar dan apa yang Anda pikirkan tentang semua hal yang Anda alami sekarang akan memudar menjadi masa lalu dan akan masuk ke dalam ranah masa lalu. Jadi luangkan waktu sepanjang hari dan praktikkan ini. Cara terbaik untuk fokus pada saat ini adalah dengan meditasi pernafasan. Meditasi pernafasan adalah salah satu meditasi terbaik yang dapat membawa pikiran Anda dari ranah masa lalu dan masa depan ke saat ini karena nafas. Jadi nafas ini berada di saat ini.
Ketika Anda fokus pada nafas, pikiran Anda selalu berada dalam saat ini. Dan juga Anda harus berlatih untuk hidup dalam saat ini dalam kehidupan praktis Anda sehari-hari. Bagaimana caranya? Sangat bermanfaat untuk hidup dalam saat ini, terutama ketika Anda menghadapi masa sulit atau mengalami masalah. Bayangkan jika seseorang datang dan mulai menyalahkan Anda. Ketika dia menyalahkan Anda mendengar suara kata-katanya. Ketika kita memikirkan kata-kata tersebut, ketika dia menyalahkan Anda mendengar itu. Dan sesaat setelah itu, kata-kata tersebut pergi ke ranah masa lalu. Kata-kata tersebut tidak berlaku lagi. Namun, pikiran kita tidak suka berpikir seperti itu. Pikiran kita melekat pada kata-kata tersebut, mencoba untuk menahan kata-kata tersebut. Pikiran kita membuat suatu lingkaran, mencoba membawa kembali semua pemikiran, semua kata-kata itu lagi dan lagi ke dalam pikiran kita. Itulah sebabnya kita menderita. Itulah sebabnya kita merasa terluka. Jika kita bisa menyadari kenyataan bahwa semua kata-kata yang saya dengar sudah pergi ke masa lalu. Mereka tidak ada lagi, mereka telah lenyap. Maka Anda tidak akan ingin menderita karena siapapun. Karena itu sudah menjadi masa lalu, Anda tidak dapat melakukan apa-apa tentang itu. Tetapi pikiran kita tidak siap untuk hal tersebut. Pikiran kita mencoba untuk melekat pada kata-kata tersebut. Jadi, apa yang harus Anda lakukan ketika seseorang menyalahkan Anda? Ketika Anda mengalami masa sulit, menyadari bahwa semua hal ini bersifat impermanen dan cepat lenyap dari hidup saya, sehingga saya tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Jadi, jika Anda hidup dengan benar dalam saat ini, melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, Anda tidak perlu khawatir tentang masa lalu maupun masa depan. Tentu saja, Anda dapat membuat rencana untuk masa depan, tidak masalah, tetapi jangan terlalu bermimpi tentangnya. Karena semakin kita bermimpi tinggi, seperti kita menghentikan kendaraan kita dan hanya melihat ke arah jalan tanpa berkendara. Kita merasa iri terhadap pencapaian orang yang mencapai tujuan kita. Ini seperti Anda menghentikan kendaraan Anda di jalan dan melihat kendaraan lewat tanpa berkendara. Anda dapat membuat rencana dan tujuan, tetapi jangan terlalu bermimpi dengannya. Mulailah bekerja untuk itu, hanya dengan bekerja untuk itulah mimpi tersebut menjadi suatu tujuan. Jadi jika Anda dapat hidup dalam saat ini, melakukan hal yang benar, melakukan apa yang seharusnya dilakukan sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang masa lalu maupun masa depan. Dengan cara ini, Anda akan memiliki hidup tanpa penyesalan dan tanpa khawatir tentang masa depan dan masa lalu. Dan hiduplah dalam saat ini dengan bahagia. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.